Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Danang Habib Pratama. Di sini saya akan tentang glikolisis. Glikolisis yang akan dibahas yaitu ada definisi glikolisis, reaksi glikolisis, dan proses glikolisis. Pertama yaitu definisi glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksida menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi atau dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Yaitu reaksi glikolisis. Reaksi glikolisis dapat terjadi secara respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan oksigen dan respirasi anaerob atau respirasi tanpa oksigen. Yang pertama yaitu respirasi aerob atau membutuhkan oksigen. Respirasi aerob bisa kita artikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air. Respirasi aerob terjadi di dalam tubuh kita. Ada dua tempat yaitu sitoplasma dan mitokondria. Yang selanjutnya yaitu respirasi anaerob. Pada proses glikolisis, kondisi pirufat bergantung pada ketersediaan oksigen dalam sel. Dengan oksigen, molekul pirufat dapat memasuki mitokondria dan teroksidasi membentuk karbon dioksida dan air. Tetapi, ketika tidak ada oksigen, pirufat kemudian diubah menjadi etanol atau asam laktat. Proses tersebut yang dinamakan dengan respirasi anaerob. Yang selanjutnya yaitu adalah proses glikolisis. Pada proses glikolisis terdiri dari 10 tahap. Pada proses ini ada beberapa enzim yang berperan pada setiap tahap. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu tahap pertama, fosforilasi glukosa oleh ATP. Pada tahap ini dibantu oleh enzim heksokinase. Reaksi ini dibantu oleh enzim heksokinase yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkannya ke glukosa, serta mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Proses glikolisis ini memerlukan satu molekul ATP dan diubah menjadi ADP. Selanjutnya yaitu tahap kedua, produksi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap kedua, proses glikolisis yang kedua dibantu oleh enzim fosfoglucosaisomerase. Pada tahap ini mengubah produk dari tahap sebelumnya, yaitu glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang selanjutnya yaitu tahap ketiga, produksi fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap ini, fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Konversi ini dibantu oleh enzim fosfofruktokinase yang memanfaatkan satu molekul ATP.
Yang selanjutnya yaitu adalah tahap keempat, yaitu pemecahan fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap ini dibantu oleh enzim aldolase. Enzim aldolase memisahkan fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda. Keduanya isomer satu sama lain. Adapun gula yang terbentuk adalah gliseraldehida fosfat dan fosfat dihidrokisiaseton. Yang selanjutnya yaitu tahap kelima, interkonversi 2-glukosa. Fosfat dihidrokisiaseton adalah molekul hidup pendek, dibuat secara cepat, kemudian diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh enzim fosfat triose. Jadi di dalam tahap keempat dan tahap kelima ini menghasilkan dua molekul fosfat gliseraldehida. Yang selanjutnya yaitu tahap ke-6, pembentukan NADH dan 1,3 bifosfoglycerol. Pada tahap ke-6 melibatkan dua reaksi penting. Yang pertama adalah pembentukan NADH dari NAD+ dengan menggunakan enzim fosfat dehidrogenase triose dan enzim fosfat dehidrogenasi triose. Kedua adalah penciptaan 1,3 asam bifosfogliserat dari dua molekul fosfat gliseraldehida yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu tahap ke-7, produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam. Tahap ke-7 ini melibatkan dua molekul ATP bersama dengan dua molekul asam 3 fosfogliserat dari reaksi fosfogliserokinase pada dua molekul asam 1,3 difosfogliserik yang dihasilkan dari tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada tahap ke-8, relokasi atom fosfor. Pada tahap ini, reaksi penataan ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam asam 3-fosfogliserol. Pada tahap ini dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Asam 3-fosfogliserat dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menciptakan asam 2-fosfogliserat. Reaksi yang ke-9 yang selanjutnya yaitu tahap menghilangkan molekul air. Enzim enolase datang ke dalam untuk menghilangkan sebuah molekul air dari asam 2-fosfogliserat untuk membentuk asam yang lain, yaitu asam fosfoenol piruvat atau PEP. Reaksi ini mengubah dua molekul asam 2-fosfogliserat yang terbentuk pada tahap sebelumnya. Yang terakhir pada tahap ke-10 yaitu adalah pembentukan asam piruvat dan ATP. Pada tahap ini menghasilkan dua molekul ATP dan dua molekul asam piruvat dengan bantuan enzim piruvat kinase pada dua molekul asam fosfoenol piruvat dihasilkan pada tahap sebelumnya. Hal inilah dimungkinkan setelah terjadi transfer dari atom fosfor dari asam fosfoenol piruvat atau PEP untuk menjadi ADP. Demikianlah
penjelasan dari materi glikolisis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian dalam materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.